Shalom Jemaat GTI Bukit Jaitun dan saudara-saudara yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Oleh anugerah Tuhan Yesus, saat ini beberapa jadwal ibadah sudah bisa diikuti secara onsite maupun online secara live streaming. Berikut adalah jadwal ibadah yang dapat kita ikuti. Kelompok kecil atau PS serta doa pagi masih diadakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, atau aplikasi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi pimpinan PS masing-masing atau ke kantor Gereja Bukit Jaitun dengan nomor 031 531 2222. Jemaat yang rindu memberikan persembahan atau persepuluhan dapat memberikan dengan scan QR Code yang tertera di layar atau melalui transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor 509010999 atas nama GTI Jemaat Bukit Jaitun Surabaya. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, kami menghimbau saudara-saudara agar selalu menerapkan protokol kesehatan 6M. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Tetaplah menjaga suasana hadirat Tuhan di tempat kita masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat sore Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Firman Tuhan pada sore hari ini, saya berikan judul Tidak Tergoyahkan. Kita akan baca dari Mazmur 73 ayat 26 sampai dengan 28. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kita ambil bagian yang ayat ke-26 dulu. Ya, Mazmur 73 ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam 2 Timotius 3 ayat 1, Tuhan berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, macam-macam kesulitan sedang terjadi, saudara. Kita mengalami pandemi COVID, ya, itu sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tiba-tiba datang virus COVID, saudara. 6 juta orang mati karena kena COVID. Dan begitu banyak bencana malapetaka karena COVID ini, saudara. Pengangguran yang meningkat. Banyak orang yang tokonya terpaksa harus tutup karena COVID, saudara. Ya, hotel-hotel juga banyak mengalami kesulitan karena tidak ada tamu
tidak ada pengunjung sehingga hotel-hotel banyak yang tutup. Akibat daripada COVID ini masih kita rasakan sampai sekarang ini. Tetapi belum selesai COVID ini, saudara, kita dengar terjadinya peperangan di Ukraina. Saudara, memang itu jauh dari negara kita, ya, itu di Eropa Timur. Nah, perangnya di sana, saudara, tetapi efeknya sampai kepada negara kita. Saudara, sekarang kalau beli BBM tidak lagi harganya sama seperti dulu. Ya, karena harga BBM itu meningkat luar biasa. Nah, dengan adanya BBM yang harganya meningkat, tentu semua barang-barang ikut meningkat. Barang-barang import harganya berubah. Karena apa? Mereka juga dibawa dari luar negeri itu pakai bahan bakar. Demikian juga kita rasakan semua barang-barang kebutuhan pokok juga meningkat. Karena dibawa dari kota yang satu ke kota yang lain itu juga membutuhkan biaya bahan bakar. Harga gas yang meningkat, harga minyak yang meningkat, harga kebutuhan pokok yang meningkat, harga produksi yang meningkat. Itu semua menimbulkan inflasi, menimbulkan kesulitan yang baru. Dan itu semua terjadinya dengan tiba-tiba. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara, supaya perang di Ukraina ini cepat berakhir. Karena kalau perang ini tidak cepat berakhir, kita tahu itu akan melanda seluruh Eropa. Nah, kalau perang ini terus berkecamuk, kita dengar kemarin ada pembangkit listrik tenaga nuklir di Ukraina yang terbakar. Nah, kalau sampai itu meledak, saudara, bagaimana dengan tingkat radiasinya? Itu lebih daripada bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu pasti digenapi. Hari-hari yang akan datang itu kesulitan demi kesulitan akan meningkat. Nah, bagaimana kita? Apakah saya dan saudara harus ketakutan? Apakah saya dan saudara harus khawatir, bingung menghadapi kesulitan-kesulitan ini? Firman Tuhan mengajarkan saya dan saudara di dalam Mazmur 73 ayat 26. Kita siap apapun yang akan terjadi. Karena kita punya Tuhan yang menjadi gunung batu kita. Tetapi kita juga mempersiapkan iman kita. Supaya iman kita ini tidak tergoyahkan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara. Ya, kita sebagai orang-orang beriman mengucap syukur kepada Tuhan karena saya dan saudara mendapat anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita setia kepada Tuhan, kita diberikan anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, tetapi bukan cuma anugerah keselamatan yang Tuhan berikan untuk saya dan saudara. Di dalam Filipi 1 ayat 29, firman Tuhan mengatakan, karena kepada kamu ini sudah dianugerahkan oleh karena Kristus, bukan saja percaya akan Dia, melainkan menderita sengsara juga karena Dia. Jadi kita itu mempunyai anugerah keselamatan, tetapi kita juga mempunyai anugerah menderita karena Kristus. Iblis tidak ingin satu orang pun selamat, saudara. Iblis ingin membinasakan karena dia itu adalah pembunuh, pembinasa manusia. Tetapi Tuhan tidak ingin satu orang pun binasa. Tuhan ingin semua orang selamat. Saudara, bukan berarti saya dan saudara tidak menghadapi kesulitan. Kalau saudara lihat penduduk Ukraina itu 80% kalau tidak salah itu beragama Kristen. Nah, dia juga mengalami kesulitan. Apa yang harus dilakukan pada saat-saat kesulitan itu datang kepada kehidupan kita? Mungkin sakit penyakit datang, mungkin kerugian datang, mungkin ada persoalan-persoalan yang tiba-tiba datang. Apa yang harus kita lakukan? Nah, firman Tuhan mengajarkan saya dan saudara supaya mempunyai iman yang tidak tergoyahkan. Firman Tuhan mengatakan, sekalipun dagingku dan hatiku
habis lenyap. Tetapi Tuhan itu adalah gunung batuku. Tuhan adalah bagianku. Jadi imannya itu betul-betul teguh dan dia mengerti kalau kita menjadi orang-orang percaya di dalam Tuhan Yesus, kita mendapat anugerah, selamat, masuk sorga. Tetapi kita juga mendapat anugerah menderita karena Kristus. Kita lihat contohnya Ayub, saudara. Ya, Ayub itu orang benar, orang baik, orang saleh. Ya, tetapi Ayub juga mengalami kesulitan. Ayub harus mengalami kesulitan yang saya katakan itu luar biasa. Dan mungkin tidak terjadi lagi pada orang-orang lain. Karena habis anaknya, habis hartanya. Tubuhnya juga dari ujung kepala sampai ujung kaki rusak, sakit. Penderitaan yang sangat luar biasa. Nah, di sini iblis mempunyai kepentingan, iblis mempunyai tujuan. Tujuan iblis apa terhadap Ayub? Seperti istrinya Ayub. Hojatlah akan Allah dan matilah engkau. Iblis mempunyai satu tujuan di dalam penderitaan, di dalam persoalan yang kita hadapi. Iblis mempunyai satu tujuan supaya Ayub binasa. Supaya Ayub seperti istrinya Ayub menghojat Allah. Tetapi beda dengan Ayub, saudara. Ayub berkata, di dalam Ayub 1:21 sampai 22, katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Di dalam kesulitan, di dalam kesukaran yang luar biasa, Ayub tetap mengatakan terpujilah Tuhan. Iblis ingin membuat Ayub binasa dengan menuruti kata-kata istrinya. Hojatlah akan Allah dan matilah engkau. Tetapi Ayub tidak seperti itu. Ayub mempunyai satu prinsip, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetapi Tuhan adalah gunung batuku dan bagianku. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Dalam keadaan penderitaan yang luar biasa, tetap Ayub berkata, terpujilah Tuhan. Dan di dalam ayat 22 firman Tuhan berkata, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Kalau saudara menghadapi persoalan, kalau saudara menghadapi penderitaan, kalau saudara menghadapi penyakit, kalau saudara menghadapi kesulitan ekonomi, kalau saudara mengalami kesulitan rumah tangga atau persoalan-persoalan apa saja, pegang Ayub 1:22 ini. Reaksi Ayub tidak berbuat dosa. Itu kehendak Tuhan. Dan reaksi Ayub tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Artinya apa? Apa yang Allah izinkan itu baik. Artinya apa? Dia tidak kecewa dengan apa yang dia alami. Dia tidak menyalahkan Allah. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Nah, seperti itu yang Tuhan ingini, saudara. Suatu iman yang teguh, yang tidak tergoyahkan dalam keadaan apapun juga. Poin yang pertama ini sangat penting, saudara. Tidak tergoyahkan dalam keadaan apapun juga. Dalam penderitaan apapun juga. Kita percaya Tuhan itu datang supaya kita hidup dan hidup berkelimpahan. Berkelimpahan damai, berkelimpahan pemeliharaan Tuhan, berkelimpahan sukacita, berkelimpahan berkat-berkat Tuhan. Itu kita pegang firman Tuhan. Dan iblis itu adalah penipu, pembohong dan pembunuh manusia dari awalnya. Ya, Yohanes 10 ayat 10. Kita pernah lihat iklan di TV ya waktu itu. Satu tempat tidur, spring bed, saudara ya. Kalau tidak salah, karena itu sudah lama, saya lupa ingat. Itu spring bed itu kan buat manusia. Beratnya manusia berapa, saudara? 100, mungkin yang paling berat ada yang 100 lebih. Tapi berat mana sama gajah, saudara?
pasti berat gajah. Ya, berapa kali lipat beratnya gajah, saudara ya. Nah, itu spring bed itu untuk membuktikan dia kuat, itu diinjak-injak dengan gajah, saudara. Dan karena spring bed itu kuat, pernya itu tidak ada yang putus. Ya, dia punya pernya itu tetap baik, bisa membal, ya. Tidak ada yang rusak. Wah, itu spring bed itu betul-betul bagus, betul-betul kuat, saudara ya. Ada lagi, saudara, ya, satu orang pemuda bilang sama saya, jam saya ini kuat nih. Kenapa kuat? Saya main skate, jam saya jatuh saya nggak tahu katanya. Kemudian saya balik lagi, ternyata itu jamnya itu lagi dilindes dengan mesin pembersih es tuh ya. Itu seperti kayak traktor mungkin begitu. Jam itu dilindes. Nah, tetapi ternyata jamnya tetap baik, tidak ada yang rusak. Kacanya tidak pecah, logamnya tidak baret. Jam itu kuat, saudara. Jam itu kuat dilindas dengan semacam jenis traktor. Ya, spring bed itu kuat, pernya tidak ada yang putus karena diinjak dengan seekor gajah. Nah, demikian juga Tuhan menghendaki supaya kita mempunyai iman yang teguh, yang tidak tergoyahkan. Bagaimana supaya teguh dan tidak tergoyahkan? Tuhan izinkan berbagai macam kesulitan. Karena Tuhan memberikan anugerah, Filipi 1:29, bukan saja kita diselamatkan, tetapi kita juga mempunyai anugerah ya untuk menderita karena Kristus. Saudara, kita harus mempunyai pintu gerbang yang kuat, saudara. Di dalam Filipi 2 ayat 5, firman Tuhan berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran, perasaan itu menjadi satu pintu gerbang di dalam kehidupan kita. Kita lihat kalau bangsa Israel itu berperang, kalau musuh menyerang, kemudian pintu gerbangnya roboh, musuh itu akan masuk menerobos dan apa? Mereka membunuh, mereka menjara perempuan, laki, tua, muda, anak-anak dibunuh. Hartanya dijarah, semua dijarah. Sisa-sisanya dijadikan budak. Nah, seperti itu, saudara. Oleh sebab itu kita harus punya pintu gerbang yang kuat, saudara. Pintu gerbang rohani kita ini harus kuat. Nah, firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi tujuan kesulitan, kesukaran, iblis itu ingin membinasakan manusia. Yohanes 10 ayat 10. Tetapi Tuhan izinkan kesulitan dan kesukaran, Tuhan juga mempunyai maksud. Untuk apa? Kehormatan, untuk puji-pujian dan kemuliaan pada waktu Tuhan Yesus datang. Pada waktu kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan ingin anak-anaknya ini mempunyai puji-pujian, mempunyai kehormatan, mempunyai kemuliaan. Pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali tahap yang pertama. Atau pada waktu kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Pada waktu pesta mempelai perkawinan anak domba. Di situ diberikan mahkota. Ya, bagaimana kita hidup, bagaimana kita membuat puji-pujian, kehormatan dan kemuliaan itu pada waktu kita menghadapi masalah. Apakah pada waktu kita menghadapi masalah kita bisa seperti Ayub yang tidak menyalahkan Tuhan? Apakah pada waktu kita menghadapi masalah, persoalan, kita bisa seperti Ayub yang tetap memuji Tuhan? Nah, kalau saudara bisa seperti Ayub menghadapi masalah yang tetap memuji Tuhan, yang tetap tidak pernah menyalahkan Tuhan, saudara, disitulah dibuat suatu puji-pujian, kehormatan dan kemuliaan. Disitulah dibuat satu mahkota yang indah, Tuhan buat. Oleh sebab itu, saudara, ya, firman Tuhan mengatakan kalau kita mengerti, kita akan bergembira. Coba kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan berkata, bergembiralah akan hal itu. Ya, jadi kesulitan, persoalan, masalah-masalah. Kalau kita mengerti bahwa tujuan Tuhan
untuk membuat satu pujian, kehormatan dan kemuliaan pada waktu bertemu dengan Tuhan. Tuhan memberikan mahkota pada waktu pesta perkawinan mempelai anak domba, maka saudara mengerti itu, saudara bisa bergembira. Ya, seperti Ayub, dia bisa tetap memuji Tuhan. Saya ulangi dari 1 Petrus 1:6 ayat 7, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Ya, kita mengalami kerugian, mungkin kita mengalami sakit penyakit, atau kita mengalami persoalan masalah yang bisa bikin rumit, ya, yang bisa membuat hati itu susah, jengkel dan lain-lain sebagainya. Tetapi kita rubah semuanya itu karena kita mengerti, oh ini ada maksud Tuhan yang baik. Nah, kalau saudara mengikuti kehendak Tuhan, itu akan menjadi indah. Tapi kalau saudara mengikuti kehendak setan, setan itu ingin membunuh. Setan itu ingin membinasakan. Keselamatan saudara itu ingin dicuri, ingin diambil oleh setan. Nah, oleh sebab itu, saudara harus mempunyai iman yang teguh. Walaupun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetapi Tuhan adalah gunung batuku. Tuhan adalah bagianku. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi saudara yang ikut Tuhan Yesus, ya, sekali lagi Filipi 1 ayat 29 itu saudara harus ingat. Ingat bahwa saudara mendapat anugerah bukan hanya diselamatkan, Rom 3:24, tetapi saudara juga mendapat anugerah untuk menderita karena Kristus. Tujuan iblis adalah ingin membinasakan, tetapi tujuan Tuhan adalah supaya saudara hidup dan hidup berkelimpahan. Di sorga yang mulia Tuhan berikan sukacita yang luar biasa. Kelimpahan sukacita, kelimpahan damai. Oh, kelimpahan segala-galanya yang Tuhan ingin berikan buat saya dan saudara. Saudara, Tuhan izinkan, ya, karena kita ini juga adalah calon mempelai Kristus. Saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan itu dikatakan sebagai calon mempelai. Saudara mengerti arti kata mempelai. Mempelai itu bukan seperti orang dalam keadaan sehari-harinya. Tapi pada waktu dia mau menjadi mempelai, dia akan didandani, saudara. Kadang-kadang dari pagi subuh sudah didandanin, ya, dibikin wajahnya cantik, ya, dibikin kelihatannya lebih bagus semuanya. Itu mempelai. Demikian juga Tuhan, karena saudara ini mempelai Kristus, persoalan, masalah yang saudara hadapi, saudara ini sedang didandanin rohaninya sama Tuhan. Karakternya sedang didandani, ya, karakter pemarah dirubah jadi sabar. Karakter sombong dirubah menjadi rendah hati. Karakter cabul dirubah menjadi suci. Semua karakter kita itu diubah. Tuhan ingin berubah, menjadikan dia mempelai Kristus. Selevel dengan Kristus. Seperti Tuhan Yesus. Ya, mempelai itu selevel, kalau nggak selevel ya nggak bisa jadi mempelai. Jadi Tuhan ingin supaya saya dan saudara, anak-anaknya, itu dibikin jadi cantik rohaninya. Dibikin jadi cantik karakternya. Karena mempelai. Caranya melalui berbagai macam persoalan, masalah yang kita hadapi, tapi kita keluar sebagai pemenang. Yang terus memuji Tuhan. Yang tidak pernah menyalahkan Tuhan. Yang tetap mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Yang tetap berkata, seperti Ayub, ya, semuanya milik Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Orang sakit yang resiko terberat apa? Mati. Mati bagaimana? Ya memang semua punya Tuhan. Mati ketemu Tuhan. Orang usaha, resiko terberatnya apa? Bangkrut. Ya, kalau Tuhan izinin,
Jangan kita berbuat dosa, tetap memuji Tuhan. Semua berkat kita datang dari Tuhan. Nah, kalau kita pada waktu mengalami kesulitan ekonomi, kita bisa memuji Tuhan. Yohanes 10 ayat 10 itu pegang baik-baik. Tujuan Tuhan itu supaya kita hidup dan hidup berkelimpahan. Tidak ada maksud yang jahat dari Tuhan. Walaupun seketika kita harus mengalami kesulitan, tapi tujuan Tuhan itu kelimpahan. Seperti bola, seketika dia dibanting ke bawah, turun ke bawah. Tetapi dia tidak akan terus diam di bawah. Dia akan naik tinggi. Semakin keras dia dibanting, dia tidak akan terus diam di bawah, tapi dia akan naik ke atas. Itu tujuan Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada alasan buat kita untuk menyalahkan Tuhan. Tidak ada alasan buat saya dan saudara untuk bersungut-sungut. Tidak ada alasan buat saya dan saudara untuk saudara tidak memuji Tuhan. Haleluya. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 17-18 dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ini kalau dihitung matematika, saudara, ini bagaimana kita nggak mau berterima kasih, bersyukur sama Tuhan. Saudara sakit, risikonya mati, oke? Nah, berapa tahun saudara menderita dengan penyakit saudara? Ada yang 1 tahun, waduh sakit lama, 1 tahun. Ada yang beberapa bulan, ada yang beberapa minggu. Mungkin ada yang tahunan, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun dia sakit. Akhirnya mati. Saudara, tapi tetap dikatakan oleh Paulus ini adalah penderitaan ringan. Ya betul saudara, kalau saudara keluar sebagai pemenang, saudara lulus, saudara tetap bersyukur, saudara tetap percaya tidak pernah menyalahkan Tuhan, itu semua penderitaan ringan. 10 tahun, 20 tahun itu ringan dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Saudara akan mendapatkan kemuliaan kekal. Bukan 10 tahun, bukan 20 tahun, bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, tapi kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu Paulus mau menderita, walaupun dia menderita luar biasa, dipukuli 49 kali, setiap kali itu 5 kali, dirajam, dilempar batu, saudara, ya, kemudian disesah, wah macam-macam penderitaan Paulus. Kedinginan, telanjang, dan lain-lain sebagainya. Dia tetap berkata, tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Karena dia mempunyai mata rohani yang terbuka. Dia katakan, buat saya, buat saudara yang menderita. Saudara yang menderita sakit, tetaplah bersyukur memuji Tuhan. Saudara yang saat ini mengalami PHK atau kerugian, saudara yang mengalami masalah rumah tangga, mungkin ada suami yang tidak baik, yang tidak penuh kasih, suami yang tidak setia atau istri, atau anak yang kurang ajar. Tetap bisa bersyukur, tetap bisa mempermuliakan dan memuji Tuhan. Sebab saudara mempunyai prinsip seperti Paulus. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh, di sini jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi penderitaan Ayub yang kita lihat itu luar biasa, itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan akan berikan buat Ayub. Tidak ada artinya penderitaan Ayub itu kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan akan berikan. Karena sifatnya kekal, melebihi segala-galanya, dan firman Tuhan mengatakan jauh lebih besar daripada penderitaan Ayub. Atau penderitaan siapapun nama saudara. Saudara akan mendapatkan itu dari Tuhan. Oleh sebab itu apapun yang terjadi saudara jangan pernah goyah iman saudara. Tetap berdiri teguh. Yang akan datang itu bisa terjadi dengan tiba-tiba. Kesulitan itu bisa terjadi dengan tiba-tiba. Jangan pernah undur dari Tuhan. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Jangan pernah tidak memuji Tuhan. Jangan pernah tidak bersyukur.
saudara, Tuhan mengendaki kita lulus di dalam segala macam persoalan. Karena Tuhan sedang menyediakan kemuliaan, kehormatan, dan puji-pujian di balik kesusahan, di balik penderitaan, di balik persoalan yang saya dan saudara hadapi. Kita lihat pintu gerbang yang pertama, saudara ya. Jadi pintu gerbang itu tadi kita cerita tentang pikiran dan perasaan. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya, roh ini kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, iblis ingin membuat roh kita ini keluar dari hadirat Tuhan. Iblis ingin membuat roh ini yang sudah selamat ini binasa. Bagaimana caranya? Dia menghancurkan tubuh jiwa, saudara. Dia menghancurkan Ayub, tubuhnya rusak. Dia juga menghancurkan pikiran perasaan Ayub. Itu yang dikerjakan oleh setan. Ya, supaya Ayub ini binasa. Supaya Ayub ini berkata-kata seperti istrinya. Tetapi Ayub tidak mau melakukan itu. Nah, kita lihat yang pertama pintu gerbang, saudara. Ya, pikiran sebagai pintu gerbang harus dijaga dengan kuat. Kita jaga dengan apa, saudara? Pikiran ini harus dijaga dengan apa? Ya, kalau saudara punya emas, saudara bisa jaga. Saudara taruh di STB. Di situ penjagaannya luar biasa. Ya, pintunya tebal, kuncinya juga luar biasa, saudara ya. Kunci yang paling aman. Nah, tetapi kalau pikiran ini kita jaga dengan apa, saudara? Pikiran itu kita bisa jaga dengan firman Tuhan dan dengan kuasa Roh Kudus. Setiap sesuatu yang masuk di dalam pikiran kita yang tidak cocok dengan firman Tuhan, kita harus punya kuasa untuk menolak. Kita harus punya kuasa untuk tidak meneruskan pikiran yang dosa itu. Pikiran yang melawan Tuhan. Ya, kita harus punya firman Tuhan dan punya kuasa Roh Kudus. Kita jadikan firman Tuhan itu sebagai patokan dan penunjuk jalan kita. Saudara, teknologi yang canggih ya, HP yang ada di genggaman kita, itu banyak yang bisa kita lihat. Itu banyak yang bisa kita dengar. Itu menjadi pintu masuk bagi pikiran kita. Ya, kita bisa melihat khotbah-khotbah yang baik. Ya, kita bisa melihat worship yang baik. Kita bisa melihat hal-hal netral, pengetahuan yang baik, saudara. Tetapi di HP itu juga bisa melihat Batseba yang mandi, yang bisa membuat Daud jatuh di dalam dosa. Di HP itu juga bisa melihat Amnon yang memperkosa Tamar. Di HP itu juga bisa melihat kejahatan yang dilakukan terhadap Sedekia. Anak-anaknya dibunuh, matanya dicukil. Saudara, yang seperti ini saudara harus tolak. Jangan diperhatikan, jangan dilihat. Saudara lihat bagaimana Batseba mandi, kemudian Daud menikmati, akhirnya Daud jatuh dalam dosa. Jadi apa yang kita lihat itu bisa masuk dalam pikiran kita, bisa masuk ke dalam perasaan kita, bisa melakukan satu kehendak perbuatan dosa. Oleh sebab itu harus dijaga baik-baik pikiran ini. Di dalam Matius 13 ayat 16 firman Tuhan berkata, "Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar." Matius 13 ayat 16. Hal-hal apa yang berbahagia? Yang berbahagia itu kalau kita pakai telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Yang berbahagia itu kalau kita pakai mata kita untuk melihat kemuliaan Tuhan. Kita pakai dengar firman Tuhan. Kita lihat mujizat-mujizat Tuhan. Kita lihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu yang dikatakan berbahagia. Oleh sebab itu pakailah telinga saudara dan mata saudara untuk mendatangkan hal-hal yang berbahagia. Jangan pakai telinga, mata untuk mendatangkan hal-hal yang membinasakan. Tetapi pakailah mata, pakailah telinga untuk yang mendatangkan perkara-perkara yang berbahagia. Nah,
Iblis itu meneror pikiran, terutama dengan kekhawatiran. Di dalam Lukas 21 ayat 26, orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. King James Indonesia mengatakan mati karena gagal jantung. Ya, jadi orang ketakutan, saudara. Orang ketakutan, dia takikardi, jantungnya berdebar-debar, cepat sekali, tiba-tiba putus. Mati, saudara. Orang ketakutan terus, kemudian hormon-hormon yang jelek itu keluar semua. Timbul hipertensi, ya. Timbul kegatalan di tubuh. Timbul kram-kram di tubuh. Itu bisa terjadi. Timbul asam lambung yang meningkat. Jadi hormon-hormon yang jelek-jeleknya itu ditingkatkan. Tetapi sebaliknya, kalau orang mendengarkan firman Tuhan dan melihat kebaikan Tuhan, dia berbahagia. Itu hormon-hormon yang baik itu muncul, saudara. Ya, jadi iblis menteror pikiran yang banyak itu adalah kekhawatiran. Jangan saudara hidup sebagai orang percaya penuh dengan kekhawatiran. Kita baca di dalam Ayub 3 ayat 25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi apa yang saudara takutkan itu malah terjadi. Ya, apa yang saudara cemaskan itu yang datang kepada hidup kita. Kok bisa begitu ya? Kok bisa ya? Kok orang khawatir malah terjadi? Ya, kemudian orang cemas malah yang dicemaskan itu bisa datang, saudara. Kenapa kok bisa begitu, saudara? Karena di titik-titik timbul khawatir, di titik-titik timbul kecemasan, iblis tahu. Di titik itulah kelemahan saya dan saudara. Di titik itulah iblis akan mengerjakan di mana iman kita lemah. Iblis mengerjakan yang kita takutkan. Iblis mengerjakan yang kita cemaskan. Dan karena kita tidak punya iman, jadilah sesuai imanmu. Jadi iblis berhasil. Pekerjaan setan iblis berhasil kalau saudara mempunyai ketakutan. Pekerjaan setan iblis berhasil kalau saudara mempunyai kecemasan. Karena di alam roh dia tahu apa yang menjadi ketakutan saya, apa yang menjadi ketakutan saudara, kecemasan kita, dia tahu. Nah, di titik itulah iblis itu datang. Ya, di titik itulah iman itu tidak bekerja. Akhirnya jadi, saudara. Kalau saudara takut COVID itu bisa datang ke tempat saudara, ke tubuh saudara. Kalau saudara takut bangkrut itu bisa datang ke pekerjaan saudara. Jadi apa yang ditakutkan, apa yang dikhawatirkan, apa yang dicemaskan, itu terjadi. Ayub 3:25, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jelas, saudara. Ya, tapi bukan berarti kita tidak bijaksana, saudara. Ya, kita tidak takut dengan COVID. Ya, tetapi kita perlu bijaksana. Pemerintah mengeluarkan protokol kesehatan, kita kerjakan. Harus vaksin, ya kita vaksin. Harus booster, ya kita booster. Harus menjaga jarak, kita jaga jarak. Harus pakai masker, kita pakai masker. Harus cuci tangan, kita cuci tangan. Harus tidak pergi kalau tidak terlalu penting, kita turutin semua. Demikian juga perdagangan. Oh, aku tidak takut bangkrut. Tuhan pasti besertaku. Sembarangan saja kerjanya. Sembarangan saja mengatur keuangannya. Ya bangkrut, saudara. Karena saudara mencobai Tuhan. Kita harus bijaksana, harus cocok dengan firman dan kehendak Tuhan. Seperti keadaan sekarang, ya kita perlu tahu, saudara. Jangan, wah Tuhan pasti menjagai aku gak akan bangkrut. Ada perang di Ukraina, itu mah di sana, sebodoh amat di sana. Kita gak pernah mikirin bagaimana dengan bisnis kita. Saudara, jangan, kita juga mesti tahu, tidak berdosa, tidak salah kalau saudara tahu. Yang berdosa, yang salah kalau saudara khawatir. Ada kemungkinan bagaimana kalau terjadi perang Eropa. Bagaimana kalau reaktor nuklir itu meledak. Apa yang akan terjadi dengan bisnis saya.
Apa yang saya harus kerjakan supaya bisnis saya tetap berjalan baik? Ya tetap kita pikirkan. Oh ini BBM naik. Wah jangan khawatir, jangan takut. Pokoknya aku tidak akan bangkrut. Nah, saudara sembarangan aja transaksi. Saudara bisa jual, saudara jual di bawah pasaran, diborong orang semua. Saudara jual 1 ton, saudara beli lagi tidak dapat 1 ton. Saudara beli lagi cuma dapat 500 kilo. Ya bangkrut saudara kalau seperti itu. Jadi keadaan saudara harus tahu. Saudara harus bijaksana. Saudara harus minta pimpinan Tuhan. Tetapi yang tidak boleh, yang Tuhan tidak kehendaki adalah ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan. Itu yang tidak boleh. Karena pada saat kita takut, pada saat kita cemas, di situ iman kita mati, disitulah setan bekerja. Dan karena tidak ada iman, jadilah sesuai dengan imanmu. Tidak ada imannya, imannya itu rugi, imannya itu sakit. Ya jadi saudara. Oleh sebab itu jangan kita takut atau khawatir. Contohnya saudara ya, kita lihat Elia. Elia itu satu nabi yang luar biasa. Ya, nabi yang berperang melawan 450 nabi Baal. Ya, satu korban, binatang korban, kemudian dipotong-potong, ya, kemudian disuruh datangkan api dari langit. Nah, Nabi Baal itu dari pagi sampai siang sampai menoreh-noreh wajahnya, api itu tidak turun, saudara. Tetapi Elia, korbannya itu disiram dengan air berkali-kali dan Tuhan menjawab doa Elia dan korban itu dibakar, saudara. Terbakar. Nah, satu nabi yang luar biasa yang bisa mendatangkan api dari langit. Satu nabi yang luar biasa, saudara. Yang mengalahkan 450 nabi Baal. Tetapi Elia pun seorang nabi Tuhan itu bisa khawatir, saudara, bisa ketakutan dan dia ingin mati. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara, dia ingin mati karena ketakutan dengan perempuan Isabel. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara masih hidup, Tuhan masih punya rencana. Kalau saudara masih hidup, Tuhan masih punya rencana. Artinya apa? Tuhan bisa menolong saudara. Tuhan masih punya rencana planning buat Elia. Planning Tuhan, Elia kamu tidak mati. Planning Tuhan pada Elia adalah yang terbaik, engkau mengikut pengangkatan. Tetapi karena ketakutan, hampir saja planning yang terbaik itu gagal, saudara. Oleh sebab itu jangan saudara ketakutan apapun yang terjadi. Percayakan semua kepada Tuhan. Harap Tuhan sungguh-sungguh. Ya, dan Tuhan memberikan tugas kepada Elia untuk mengurapi Hazael menjadi raja Aram, mengurapi Yehu menjadi raja Israel, dan mengurapi Elisa untuk menggantikan sebagai nabi. Saudara, Tuhan masih punya tugas buat saya dan saudara. Jangan putus asa, jangan minta mati, jangan khawatir, saudara. Ya, Tuhan tidak ingin kita hidup di dalam kekhawatiran dan ketakutan. Roh Kudus itu bukan roh penakut, Roh Kudus yang saudara miliki. Tuhan beserta dengan kita, Immanuel. Ya, bahwa Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita. Tubuh kita ini menjadi bait Allah, bait Roh Kudus. Itu Tuhan kehendaki supaya kita itu gagah dan perkasa. Tuhan menghendaki seperti itu. Kalau saudara masih hidup, saudara, ketahuilah Tuhan ingin memberikan yang terbaik. Kalau saudara masih hidup, ketahuilah bahwa saudara masih punya tugas. Tanyakan tugas saudara kepada Tuhan. Tanyakan, apa tugas saudara? Minta sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan sampai hari ini saya hidup, Tuhan mempunyai tugas yang harus saya kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, bangsa Israel, dia takut, khawatir, dia bersungut-sungut
dan akhirnya tidak masuk Kanaan. Kita tahu cerita ini, saudara. Ya, bangsa Israel itu pada waktu dia mau masuk Kanaan, Tuhan bilang sama Musa, engkau kirim pengintai ke Kanaan. Ya, ambil kepala suku dari setiap suku, jadi 12 orang, saudara. Nah, pada waktu dia mengintai, dia mengakui bahwa yang akan Tuhan berikan itu sangat baik. Anggurnya itu besar-besar sampai digotong 2 orang, saudara, satu tandannya. Ya, kemudian yang lain-lain berlimpah susu dan madu, negeri yang sangat bagus. Tetapi berkat itu ditutupi dengan kekhawatiran dan ketakutannya. Dia bilang di situ ada suku yang memakan manusia. Di situ ada raksasa-raksasa. Akhirnya dia ketakutan. 10 orang pengintai ini ketakutan. Nah, ketakutannya itu mempengaruhi bangsa Israel. Bangsa Israel itu semua ketakutan. Akhirnya dia memberontak kepada Musa. Dia ingin kembali ke Mesir. Kemudian dia ingin mengangkat pemimpin baru. Dia ingin kembali ke Mesir. Dan dia bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan dia ingin membunuh Yusak dan Kaleb. Akhirnya Tuhan marah. Tadinya bangsa Israel itu mau dibinasakan oleh Tuhan. Tapi Musa minta ampun untuk bangsa Israel. Di dalam Bilangan 14 ayat 28 sampai 30 kita baca firman Tuhan ini. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Hati-hati saudara dengan perkataan. Hati-hati saudara dengan persungutan. Seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Hati-hati saudara. Ya, jangan dikuasai dengan kekhawatiran, kemudian saudara tidak bisa lagi memuji Tuhan, tetapi sebaliknya saudara bersungut-sungut. Ayat 29. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. Tuhan sudah berjanji, Tuhan sudah bersumpah, tapi itu mereka tidak memenuhi janji Tuhan. Karena apa? Mereka yang menolak. Mereka yang menolak janji Tuhan yang terbaik itu, mereka menolak. Padahal mereka itu melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Tiang awan, tiang api, laut Tebrau dibelah 2, saudara. Ya, mana itu turun setiap hari, saudara. Luar biasa, begitu banyak mujizat-mujizat yang sudah Tuhan kerjakan. Tetapi mereka tidak punya iman, bahkan mereka menuruti pikiran mereka, kekhawatiran mereka, ketakutan mereka, dan menuruti perasaan mereka, bersungut-sungut kepada Tuhan. Akhirnya mereka tidak bisa masuk Kanaan. Karena khawatir. Karena takut, saudara. Hati-hati. Kalau saudara khawatir, takut, saudara bersungut-sungut kepada Tuhan, janji Tuhan, anugerah Tuhan yang sudah diberikan, itu bisa hilang. Oleh sebab itu saudara, jangan kita khawatir ya. Karena khawatir itu mematikan iman kita. Ya, seperti Elia khawatir, takut, putus asa, imannya mati. Seperti bangsa Israel khawatir, takut akan penduduk Kanaan. Akhirnya dia mati, tidak masuk Kanaan. Jangan khawatir, jangan takut. Karena khawatir, takut akan mematikan iman kita. Dan dengan iman yang mati saudara tidak dapat apa-apa. Ya, karena janji firman Tuhan itu kita dapatkan dengan iman. Alam roh itu tidak kelihatan, tapi alam roh itu jelas. Di dalam alam roh itu ada janji-janji Tuhan. Apa yang saudara butuhkan itu ada di dalam alam roh. Dengan cara apa janji-janji Tuhan itu kita dapati? Hanya dengan iman, percaya, kita mengambil janji-janji firman Tuhan. Kita katakan iya, firman Tuhan mengatakan oleh bilurnya aku disembuhkan, maka sembuh. Saya beberapa kali saudara mengalami pertolongan mujizat Tuhan. Ya, saya pernah beberapa tahun yang lalu kena sinusitis.
3 dokter mengatakan ya harus operasi. Karena situs-situs itu sudah di hidung, telinga, sampai di dahi. Sudah difoto, saudara. Dokter bilang ini kayaknya obatnya cuma operasi. 3 dokter mengatakan demikian, saudara. Ya, tapi saya berdoa, saya percaya. Bilur Yesus menyembuhkan. Tepat pada waktunya, saya tidak pikirkan kapan waktunya. Tetapi saya percaya janji firman Tuhan, saya disembuhkan. Terakhir pada waktu di ronsen itu dinyatakan sudah bersih. Ya, tidak ada lagi air di hidung, kemudian di telinga, kemudian di dahi. Tidak ada lagi, saudara. Biasanya yang itu susah sekali kalau ngomong itu tidak enak. Semuanya itu mendengung di telinga, saudara. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus sembuhkan saya. Demikian juga baru-baru terakhir ini, saudara, di Bogor. Itu di sini saya ini, saudara, ada satu benjolan merah. Makin hari makin besar, makin besar. Saya merasakan leher saya sakit. Saya merasakan telinga kanan sakit. Saya merasakan kepala sakit. Saya merasakan mata juga. Kalau saya berkedip gini sakit, saudara. Istri saya bilang, ayo kita ke dokter. Saya bilang, ya bukan saya anti dokter. Tapi saya belum tergerak untuk ke dokter. Saya bilang, nanti. Nah, istri saya bilang, ayo kita periksa lagi. Saya bilang, nanti. Tapi setiap saya pegang itu saya berdoa. Bilur Tuhan Yesus sembuhkan saya. Bilur Tuhan Yesus sembuhkan saya. Bilur Tuhan Yesus sembuhkan saya. Dan puji Tuhan akhirnya kempes. Itu bukan bisul, saudara. Karena kalau bisul itu kalau kita pegang tuh sakit. Itu kalau keadaan biasa normal kita tekan-tekan gitu nggak sakit, saudara. Tapi tambah merah, tambah besar, tambah besar. Dan di sini sekarang ada tandanya, saudara. Tuhan kasih ingat. Kalau kamu ngaca, ingat pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut. Selama kita masih dikasih umur oleh Tuhan, masih ada jatah umur. Pakai iman, ambil itu janji-janji firman Tuhan yang sudah Tuhan sediakan. Tuhan pasti sembuhkan. Tuhan pasti memberkati, menolong usaha. Tuhan pasti menjadikan rumah tanggaku indah. Tuhan pasti akan menjadikan suami yang baik, yang penuh dengan kasih. Tuhan pasti menjadikan istriku adalah istri yang baik, penolong bagiku. Istri yang tunduk pada suaminya. Tuhan akan menjadikan anak-anakku seperti pohon zaitun di sekeliling meja makan. Anak-anak yang berbahagia. Anak-anak yang sukacita. Anak-anak yang penuh damai, yang suka diam di rumahnya. Dan yang mengasihi Tuhan. Saudara, pegang itu dengan iman. Perkatakan dengan iman. Saudara, ya, itu penting sekali, saudara. Mengatasi khawatir, saudara. Ya, kita lihat bagian mengatasi khawatir. Matius 6 ayat 33, sebelumnya itu Matius 6 ayat 25, itu banyak cerita tentang khawatir. Khawatir, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir. Tetapi di dalam Matius 63 itu kuncinya 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, apa itu kerajaan Allah, saudara? Kerajaan Allah itu berbicara tentang kuasa Allah. Di dalam Matius 12 ayat 28 firman Tuhan berkata, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Berbicara tentang kerajaan Allah itu kita berbicara tentang kuasa. Ya, firman Tuhan mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah. Setiap hari kita cari Dia. Kita menyembah Dia. Kita minta kuasa Roh Kudus memenuhi hidup kita. Kita minta kuasa Roh Kudus memimpin segenap hidup kita. Kita tidak berani melangkah tanpa kuasa Roh Kudus. Kita tidak berani melangkah tanpa Allah beserta dengan kita. Setiap hari kita cari kerajaan Allah, kita cari kuasa Allah, kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan saya dan saudara. Dan kebenarannya, dari mana kita tahu kebenaran? Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Hiduplah dengan pimpinan Roh Kudus, hiduplah dengan kuasa Roh Kudus, dan hiduplah di dalam kebenaran yang cocok dengan kehendak Allah. Kebenaran yang cocok dengan firman Allah. Itulah caranya saudara mengatasi kekhawatiran. Dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang kurang dalam hidup saudara? Kalau saudara kekurangan damai,
Tuhan menambahkan damai. Kalau saudara kekurangan kesehatan, Tuhan tambahkan kesehatan. Kalau saudara kekurangan berkat, Tuhan tambahkan berkat. Apa yang menjadi kekurangan-kekurangan di dalam hidupmu, Tuhan berkata, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya, yang menjadi kekurangan di dalam keadaan hidup saudara, Tuhan tambahkan. Artinya apa? Pertolongan Tuhan dinyatakan. Pertolongan Tuhan terjadi. Jangan khawatir, apakah dengan kekhawatiranmu dapat menambah sehasta saja umurmu, dapat menambah 45 cm dari umurmu. Tidak bisa, saudara. Ya. Jadi untuk mengatasi kekhawatiran, yang pertama kita mencari kerajaan Allah beserta dengan yang kebenarannya. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Jadi kita pakai telinga kita untuk banyak mendengar firman Allah. Dan kita berdoa supaya Roh Kudus menghidupkan ayat-ayat firman Tuhan. Jadi doa dan Roh Kudus, firman Tuhan dan Roh Kudus itu sangat penting. Saudara, jadikan itu prioritas di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat, saudara. Ya, di dalam alam roh itu tidak kelihatan, segala sesuatu janji Allah itu tidak kelihatan di dalam alam roh. Ya, tetapi kita percaya. Dan firman Tuhan mengatakan hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi saudara ambil itu, saudara, dengan percaya, dengan iman. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ya, saudara tidak melihat, tetapi saudara percaya kebaikan Tuhan. Saudara percaya kesembuhan dari Tuhan, saudara percaya pertolongan dari Tuhan, saudara percaya berkat dari Tuhan, saudara percaya keselamatan dari Tuhan, saudara percaya pengangkatan, saudara ikut pengangkatan dari Tuhan. Itu semuanya, saudara, kita percayakan. Ya, Tuhan bilang berbahagialah mereka yang tidak melihat. Kita belum melihat, mungkin ada saudara yang sakit belum melihat kesembuhan, tapi saudara ambil bagian saudara, percaya. Bilur Yesus menyembuhkan. Mungkin saudara dalam keadaan sulit belum dapat pekerjaan. Saudara ambil bagian saudara. Saya percaya Tuhan akan memberikan saya pekerjaan. Saya percaya. Ya, di dalam Roma 1 ayat 17. Sebab di dalam nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Ya, saudara lihat bertahun-tahun kita hidup, saudara, banyak yang sudah saudara lalui, banyak kesulitan-kesulitan yang sudah saudara hadapi, tapi sampai sekarang saudara masih ada seperti sekarang. Itu karena saudara bertolak dari iman kepada iman. Saudara hidup tahun yang lalu dengan iman, tahun sekarang juga dengan iman. Kita akan melewati tahun-tahun ini dengan kemenangan dari Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang beriman dan hidup dengan iman. Baik yang lalu, baik yang sekarang, baik yang akan datang. Kita akan terus hidup dengan iman. Dan yang bagian yang ketiga, saudara, pintu gerbang ini ya, saudara. Kita harus mempunyai perkataan-perkataan iman. Perkataan-perkataan firman Tuhan. Di dalam Amsal 18 ayat 21 jelas firman Tuhan mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Jadi lidah ini, perkataan ini sangat penting, saudara. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 13 firman Tuhan berkata, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, oleh sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi kata-kata firman ini sangat penting, saudara ya. Di situ ada roh iman ya. Roh iman itu adalah bicara tentang kuasa. Kalau kita percaya, kita berkata-kata, di situ timbul kuasa Allah. Ya, seperti saya waktu sakit ini, saya cuma diam-diam, saya katakan,
oleh bilurnya aku disembuhkan. Oleh bilurnya aku disembuhkan. Demikian juga pada waktu saya sinusitis, saya katakan oleh bilurnya saya disembuhkan. Oleh bilurnya saya disembuhkan. Ya, katakan itu saudara. Maka akan terjadilah hal-hal yang kita katakan itu, karena itu cocok dengan kebenaran firman Tuhan. Cocok dengan janji-janji firman Tuhan. Ya, sakit itu Tuhan izinkan. Ya, kemungkinannya sakit itu saudara karena dosa. Tetapi banyak di antara kita yang setiap hari itu periksa diri. Kita jangan tunggu sakit baru periksa diri. Setiap hari kita periksa diri. Karena doa Bapa kami itu mengatakan ampunilah segala dosa kesalahan kami. Itu setiap hari kita ingat dan kita periksa diri kalau ada dosa kesalahan, ada sesuatu yang tidak enak, kita langsung minta ampun sama Tuhan. Sakit itu juga bisa karena ujian, saudara. Tetapi jangan lupa saudara, sakit itu juga Tuhan izinkan supaya iman saudara bangkit. Saudara mempunyai iman yang tumbuh. Saudara mempunyai iman yang kuat. Itu yang Tuhan juga kehendaki. Ya, bukan hanya melulu karena dosa. Bukan hanya melulu karena ujian. Tetapi juga Tuhan izinkan supaya saudara mempunyai iman yang hidup. Dan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kalau saudara berdoa, saudara sakit seperti saya sakit, saya berdoa, saya bilang dalam nama Yesus, bilur Yesus menyembuhkan dan saya sembuh. Waduh, sukacitanya bukan main. Iman itu bertambah kuat. Nah demikian juga saudara, ya Tuhan menghendaki supaya iman kita bertumbuh. Nah di dalam Matius 4 itu jelas saudara ya. Pada waktu Tuhan Yesus habis puasa 40 hari, setan datang berkata pada Tuhan, kalau engkau memang anak Allah, jadikanlah batu ini adalah roti. Tetapi Tuhan menjawab dengan ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi ada tertulis, kita katakan ada tertulis yang ada di dalam firman Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Karena Tuhan Yesus datang supaya aku hidup dan hidup berkelimpahan. Ada tertulis di firman Tuhan, oleh bilurnya aku disembuhkan. Ada tertulis di dalam firman Tuhan, setan nyah. Ada tertulis di firman Tuhan, hanya Tuhan yang boleh disembah. Saudara, setiap kata-kata firman Tuhan itu, setiap tulisan yang ada di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, itu kita pakai, kita ucapkan untuk melawan kuasa pekerjaan setan iblis. Seperti Tuhan Yesus melawan iblis setan. Tuhan berkata, ada tertulis. Ada tertulis. Ya, yang Tuhan dibawa ke dalam bumbungan bait Allah. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Pakai firman Tuhan sebagai satu senjata, saudara, untuk menghancurkan pekerjaan setan dan iblis. Sebagai pedang roh, kita pakai firman Tuhan untuk menghancurkan roh-roh yang jahat. Pekerjaan setan iblis yang mendatangkan kesusahan, yang mendatangkan penyakit, yang mendatangkan kebangkrutan, yang mendatangkan kerugian, yang mendatangkan orang-orang yang keras kepala, yang mendatangkan orang-orang yang mengancam, yang mengingin kedamaian kita hilang. Hadapi dengan firman Tuhan. Ada tertulis, saudara. Oleh sebab itu saudara harus mengerti firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara harus limpah firman Tuhan. Supaya saudara bisa mengatakan dan mengusir setan sesuai dengan firman Tuhan. Supaya ada kuasanya. Supaya itu saudara harus mengerti kebenaran daripada firman Tuhan. Di dalam Yosua 1 ayat 8. Firman Tuhan berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Memperkatakan kitab Taurat, tetapi saudara harus mengerti, merenungkan firman Tuhan, ya. Dan saudara bertindak hati-hati. Jangan saudara ngawur.
waduh, yang nggak ada di firman Tuhan, oh pokoknya aku akan jadi konglomerat. Nggak ada itu, saudara. Ya, wah pokoknya aku akan punya rumah tingkat 10. Tuhan pasti memberkati aku. Enggak, saudara, itu namanya roh serakah. Tidak ada di firman Tuhan, saudara. Seperti itu. Ya, yang ada di firman Tuhan. Oleh sebab itu, katakan firman Tuhan dan renungkan firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan, dan engkau sesuai hidup dengan firman Tuhan, maka perjalananmu hari ini, besok yang akan datang, engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itu yang Tuhan katakan. Kemudian bagian yang keempat, serahkan kepada Tuhan. Ya, Mazmur 37 ayat 5, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 55 ayat 23, serahkan khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Kita mengerti, saudara. Kita mengerti, ini sangat mengerti. Ya, kalau Tuhan yang begitu baik, saudara, pasti kalau kita serahkan semua hidup kita kepada Tuhan, Tuhan pasti memelihara kita. Saudara lihat yang ada di sekeliling rumah saudara. Saya selalu perhatikan, saudara, ya. Tanam-tanaman, mungkin tanaman yang di luar rumah. Saya lihat istri saya itu perhatikan. Bagaimana supaya pohon ini keluar buah, ya. Bagaimana ya supaya daunnya ini supaya bagus. Diperhatikan, saudara. Pupuk apa yang harus diberikan buat pohon ini? Ya, kenapa pohon ini ada hamanya? Bagaimana supaya pohon ini tidak ada hamanya? Itu istri saya memperhatikan. Demikian juga anjing. Dilihat, kok anjing ini jadi kurus ya? Nah, makanannya bagaimana? Dilihat, saudara. Ya, makanannya setiap hari dilihat. Diberikan makanan yang baik supaya bagaimana tubuhnya bisa gemuk. Bagaimana supaya bulunya bagus. Kasih shampoo apa. Itu diperhatikan. Ya, anjingnya itu cuma diam aja. Diserahkan semua hidupnya kepada majikannya. Tetapi majikan yang jahat saja itu tahu memperhatikan anjingnya. Apalagi Tuhan yang jauh lebih baik dari manusia. Dia pasti akan memperhatikan hidup saya dan saudara. Kalau saya lihat ikan-ikan itu, saudara, ikan itu nggak pernah mikir, saudara. Kalau saya datang ke bak, dia cuma muncul, mulutnya megap gini, ya, megap. Saya lihat ikan yang satu di bak satu megap. Saya lihat ikan yang di bak satu lagi dia muncul ke atas, ikan mulutnya begini. Hati saya penuh kasihan. Sebetulnya dia sudah dikasih makan, tapi dia masih minta makan, saudara. Walaupun sedikit saya tambahkan. Karena iba, kasihan. Ya, apalagi saya yang jahat saja tahu iba, tahu kasihan dengan ikan. Apalagi Tuhan terhadap anak-anaknya. Saudara, pasti Tuhan akan memperhatikan dan menyayangi saya dan saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat ya bagian yang kedua. Jadi baik pikiran, baik perasaan itu adalah pintu gerbang. Ya, jaga perasaan, saudara, ya. Jangan seperti Uzia, saudara. Dia menuruti perasaannya. Uzia itu adalah raja yang sangat diberkati Tuhan. Ya, dia punya tentara yang begitu banyak. Dia punya teknologi perang yang luar biasa. Tentara yang banyak 307.500 tentara, saudara. Kemudian dia punya perlengkapan militer yang canggih pada waktu itu. Dia punya perisai, tombak, ketopong, baju sirah, busur, dan batu umban. Dan orang-orang menghormati Raja Uzia. Orang bangsa Amon membayar upeti. Namanya termasyur sampai ke Mesir. Ya, itu raja yang diberkati Tuhan. Kemudian tapi dia menuruti perasaan sombongnya, saudara. Uzia menuruti perasaan sombongnya sehingga dia mengambil bagian yang bukan harus dia kerjakan. Ya, dia di dalam 2 Tawarikh 26 itu ayat 16, ya, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak
ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Asaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan yang orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena ini." Nah, kemudian reaksi Uzia pada waktu dia disuruh pergi oleh Imam Asaria. Nah, Uzia berkata di dalam ayat 19, tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Ya, dia menuruti perasaan sombong, dia menuruti perasaan marah, sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Jadi Uzia diusir keluar, ya, sampai matinya dia tidak boleh dikuburkan di makam raja-raja, saudara. Karena Uzia menuruti perasaan sombong, karena Raja Uzia menuruti perasaan marah. Jangan, saudara, ya. Tuhan menghendaki supaya pikiran kita, perasaan kita cocok dengan firman Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Kita jaga pintu gerbang kita baik-baik, saudara. Terus yang kedua, jangan menjauh dari Tuhan. Mazmur 73 ayat 27. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Kesulitan apapun, kesukaran apapun, jangan pernah saya dan saudara menjauh dari Tuhan. Tapi Tuhan menghendaki kita supaya mendekat kepada Tuhan. Ya, kalau saudara menjauh dari Tuhan, keselamatan yang Tuhan sudah berikan, anugerah yang Tuhan sudah berikan, itu bisa hilang, saudara. Ya, saudara menjauh dari Tuhan, artinya saudara mendekat kepada setan. Nah, saudara menjauh dari Tuhan, artinya saudara masuk di dalam kekuasaan setan. Setan itu pembunuh dan pembinasa. Orang yang sudah selamat, percaya kepada Tuhan Yesus, meninggalkan Tuhan Yesus, dia menjauh dari Tuhan, artinya dia mendekat kepada setan, artinya hidupnya akan binasa. Jangan, saudara, apapun kesulitannya, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Baik itu kesulitan kesehatan, jangan saudara berdoa belum sembuh cari dukun, jangan, saudara. Ya, itu akan menimbulkan kebinasaan buat roh saudara. Saudara sudah selamat, Tuhan bilang itu penderitaan ringan. Saudara pakai Mazmur 73 ayat 26 itu, ingat baik-baik di dalam hidup saudara. Sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, tetapi Tuhan tetap gunung batuku dan bagianku. Saudara ingat cerita Ayub, saudara ingat Filipi 1:29. Kita percaya kepada Tuhan mendapat anugerah keselamatan. Tetapi bukan cuma anugerah keselamatan, tetapi juga mendapat anugerah untuk menderita karena Kristus. Dan kalau Tuhan izinkan, di situ ada kepujian, kehormatan, dan kemuliaan. Kadang-kadang hati saya sedih, susah, begitu melihat satu anak dari masih sekolah minggu, dia tumbuh menjadi remaja, dia tumbuh menjadi dewasa, dia melayani Tuhan di kaum muda, ya, berapi-api, ya, dia ikut segala macam kegiatan di gereja. Tiba-tiba dia pacaran, tinggali Tuhan, saudara. Hanya gara-gara pacar, saudara, keselamatannya dikorbankan, meninggalkan Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tuhan menganggap itu adalah satu perzinahan rohani. Saudara yang sudah percaya kepada Tuhan, karena kesukaran, karena kesulitan, saudara tinggalkan Tuhan. Itu adalah perzinahan rohani, kata Tuhan. Dan Tuhan marah, dan Tuhan membinasakan. Jangan saudara melakukan perzinahan rohani. Ya, tubuh saudara itu sudah menjadi milik Allah, sudah ditebus dengan darah yang begitu mahal.
yang tidak bisa dibayar dengan apapun juga, sekarang saudara tinggalkan dan saudara berbalik kepada setan. Ya, sebab itu jangan pernah tinggalkan Tuhan. Di dalam bagian yang ketiga, Mazmur 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Saudara harus mempunyai kesukaan. Kesukaan saudara apa? Banyak orang kesukaannya fokus pada perkara-perkara jasmani. Kesukaan mobil, kesukaan jalan-jalan, kesukaan kemewahan, kesukaan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam dunia. Saudara jangan seperti itu. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus mempunyai kesukaan. Tetapi aku suka dekat kepada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Tujuan dia dekat pada Allah itu ada tujuannya. Supaya bisa menceritakan segala pekerjaannya. Supaya bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Supaya bisa menceritakan firman Tuhan. Kalau saya sudah diselamatkan, biar orang lain juga diselamatkan. Kalau saya sudah ditolong Tuhan, biar orang lain juga ditolong Tuhan. Oleh sebab itu kesukaan kita, saudara, cobalah menjadi anak-anak Tuhan yang kesukaannya adalah dekat pada Allah. Apakah rugi kalau saudara dekat pada Allah? Apakah rugi? Kenapa tidak mau melakukan? Saudara, kalau saudara dekat pada Allah, saudara dekat kepada Allah yang maha kuasa, yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Allah yang mempunyai langit bumi dengan segala isinya. Allah yang menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Oh, luar biasa. Biar di dalam hati saya, di dalam hati saudara, mulai saat ini aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Dengan tujuannya kita memasyurkan nama Tuhan. Dengan tujuannya kita mempermuliakan nama Tuhan. Saudara akan mendapatkan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup saudara. Apa yang mata tidak pernah lihat, apa yang telinga tidak pernah dengar, saudara akan mendapatkannya dari Tuhan. Karena saudara dekat pada Allah. Allah pencipta, Allah pemilik langit bumi beserta segala isinya. Allah yang maha kuasa. Jadi kalau saudara suka dekat pada Allah, saudara suka berdoa. Saudara suka baca firman Tuhan, bukan cuma rutinitas. Saudara menganggap bosan berdoa, saudara menganggap bosan membaca firman, saudara menganggap bosan persekutuan, saudara menganggap bosan beribadah. Jangan, tapi suka, senang, bahagia pada saat kita berdoa. Pada saat kita membaca firman, pada saat kita menyembah Tuhan, pada saat kita melayani Tuhan, pada saat kita beribadah, kita senang, sukacita. Saya kira sampai di sini firman Tuhan, saudara. Jadi kesimpulannya, saudara, kesukaran apapun yang akan terjadi di depan, tapi kita punya satu prinsip, ya, bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan Allah. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetap Tuhan adalah gunung, batuku dan bagianku. Jangan pernah goyah menghadapi kesulitan, tapi percayalah kepada Tuhan. Serahkan semua pada Tuhan. Pakai iman, ambil janji-janji Tuhan yang kita belum lihat, tetapi ada tertulis di dalam firman Tuhan. Kalau Tuhan menulis di dalam firman Tuhan, itu untuk saya, buat saudara. Baik itu kesembuhan, baik itu pertolongan, baik itu segala kebutuhan kita. Apa-apa yang kurang, Tuhan ingin memberikan menjadi lebih, tidak kekurangan. Kelebihan damai, kelebihan berkat, kelebihan sukacita, kelebihan segala macam yang saudara butuhkan, Tuhan bisa berikan. Yang penting kita mencari kerajaan Allah dulu beserta dengan kebenarannya, dan semua Tuhan akan tambahkan. Kita akan nyanyikan lagu El Shaddai.
kita. Ya. Haleluya. Haleluya. Orapata sikinara lama sangka. Inara lama tasik inara lama tasang. Kira lama sikalamas. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh
Inamaramalamalamasi, Inamaramalamalamasi. Haleluya, haleluya. Kinaralama, syaralama, syaralama, si kinaralamasi. Haleluya, haleluya, haleluya. Oralama, si kinaralama, syaralama, sangka. Inamaramalama, syaralama, sangkaralama, sikinaralama, si Allah Maha Kuasa. Oralapata sikinaralama, sangkaralama, si kami menyembah, kami menyembah, kami memuliakan Tuhan. Orapata sikinaralamata syata kana karamata sikinaralamas. Oratakana karapata sito patikana halapata sikinaralama sangka. El Shaddai, El Shaddai, Allah kami Maha Kuasa, Allah kami Maha Mulia, Allah kami ajaib. Ora malama sikinara lama si inamara malama syara lama sangkara lama yara lama si. Haleluya, haleluya. Korata kana karapata sikana karapata syata kana karamasi. Engkau nyatakan kehendak-Mu bagi umat-Mu ya Tuhan. Orapata sikinara lamata sangkala malamasi. Engkau curahkan Roh Kudus-Mu di tengah-tengah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, firman-Mu Engkau kuasai dengan Roh Kudus ya Tuhan. Engkau jadikan iman-iman yang teguh Tuhan. Oratakana karapata sikina karapata sangkarapata sikinara lamasi. Engkau lihat Tuhan, ada yang sedang menangis Tuhan, mencerit kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Engkau lihat umat-Mu Bapa. Engkau Allah yang penuh dengan kasih. Engkau adalah gunung batu pertolongan kami. Engkau adalah bagian hidup kami. Allah yang ajaib, Allah yang maha kuasa. Kami memuji-muji Engkau, kami mempermuliakan Engkau. Tuhan, Tuhan, umat-Mu ada yang sedang menangis, yang sedang dalam persoalan Tuhan. Dia minta tolong kepada Tuhan. Oratakana karapata sikina karapata syatakana karapata sikina ralabata saka. Tuhan, 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 Tuhan. Kasih-Mu sempurna buat umat-Mu Tuhan. Kasih-Mu sempurna, kuasa-Mu sempurna Tuhan, anugerah-Mu sempurna Tuhan, berkat-Mu sempurna Tuhan, damai-Mu sempurna Tuhan, pertolongan-Mu sempurna Tuhan bagi umat-Mu. Oratakana karapata sikina karapata sangkala mata karapata sika korapata sikina karabala sikina ralamata karapata sikorapata sangkala masi. Umat-Mu Tuhan Kau bungkus dengan kuasa darah-Mu. Setan yang ingin melemahkan imannya, setan yang ingin membuat umat-Mu untuk meninggalkan Engkau, Tuhan yang melemahkan iman umat-umat-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus, kuasa Tuhan menghancurkan pekerjaan setan iblis dalam nama Tuhan Yesus. Oratakana karapata sikana karamasi. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman-Mu sudah diberitakan Tuhan. Tuhan, kesukaran-kesukaran yang akan terjadi atau sedang terjadi Tuhan, kami percaya Tuhan tidak ada yang bisa Tuhan menggoyahkan iman kami. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetapi Tuhan
Tuhan, gunung batuku, Tuhan adalah bagian dari hidupku. Tuhan, biar umat-Mu mempunyai satu komitmen Tuhan di akhir daripada kebaktian sore ini. Mereka mempunyai iman yang tidak tergoyahkan. Mereka boleh mempunyai mata rohani yang celik, yang bisa melihat bahwa penderitaan yang sedang mereka alami sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan. Biarlah iman anak-anak-Mu teguh, tidak ada satupun yang meninggalkan keimanannya kepada Tuhan Yesus. Tetapi boleh di dalam setiap persoalan, di dalam setiap masalah yang dihadapi, Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan, ada iman kemenangan dari Tuhan, ada kehormatan, ada puji-pujian dan kemuliaan yang Tuhan berikan bagi umat-Mu, bagi sidang jemaat-Mu. Tuhan tahu apa-apa yang kurang. Tuhan, umat-Mu sudah mendengar firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ditaburkan dan kuasa Roh Kudus bekerja. Apa-apa yang kurang Tuhan di dalam kondisi yang sedang dihadapi umat Tuhan, apakah kesehatannya kurang Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau lebihkan kuasa kesehatan dari Tuhan, kuasa kesembuhan dari sakit penyakit saat ini. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, bekerja pada sidang jemaat umat-Mu, pada setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Kuasa Allah bekerja. Kekurangan kesehatan ditambahkan, diberkati kesehatan saudara dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa setan, sakit penyakit dipatahkan, dihancurkan. Kami usir dalam nama Yesus. Oleh bilur Tuhan Yesus, sakit penyakitmu disembuhkan. Tuhan, mungkin juga ada yang dalam keadaan Tuhan kesulitan nafkah, keuangan. Engkau yang mempunyai langit bumi beserta segala isinya, semua adalah milik Tuhan. Segala kuasa pekerjaan setan iblis yang mencuri berkat-berkat Allah, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Janji Tuhan supaya kami hidup dan hidup berkelimpahan, artinya kami tidak kekurangan. Pekerjaan setan iblis yang ingin mengambil berkat-berkat Allah, kami patahkan, kami usirkan dalam nama Yesus. Maka sidang-Mu akan tertolong, berkat akan turun pada sidang umat-Mu, pada orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Mereka yang dalam keadaan persoalan Tuhan, berbagai macam, begitu banyak persoalan Tuhan, tetapi kami percaya Allah kami Maha Kuasa. Kami mengambil bagian kami Tuhan. Kami tidak mau bersalah kepada Tuhan. Kami ingin berjalan di dalam jalan kebenaran, dan kami ingin tetap bersyukur, memuji-muji Tuhan. Dan kami percaya persoalan kami ditolong Tuhan di dalam nama Yesus. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang sanggup menolong. Tuhan, segala persoalan-persoalan anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang berkorban, yang sudah mati buat anak-anaknya, Bapa yang penuh dengan kasih terhadap anak-anaknya. Tuhan, kami percaya persoalan anak-anak-Mu juga ditolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami menaikkan segala pujian, hormat dan kemuliaan. Nama-Mu dipermuliakan ya Allah, nama-Mu dibesarkan ya Allah. Tuhan, umat-Mu akan menjadi saksi-saksi-Mu. Umat-Mu akan menceritakan kebaikan-Mu. Umat-Mu akan menceritakan kuasa-Mu. Umat-Mu akan menceritakan pertolongan-Mu. Umat-Mu akan menceritakan keselamatan-Mu. Engkau Allah yang luar biasa ya Tuhan. Engkau Allah yang sangat luar biasa. Engkau Allah yang begitu baik, sangat baik dan teramat baik. Tuhan, di akhir kebaktian ini kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami memuji-muji, kami mempermuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya saudara-saudara, angkat kedua tangan Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan karunia-karunia Roh Kudus dan buah-buah Roh Kudus memberkati hidup saudara sekarang sampai kedatangan Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Kita akan nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih.
di dalam surga, ku berterima kasih. Haleluya, terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.